Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kita belajar IPS bersama Ibu Diaryana. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan masyarakat. Kompetensi dasar menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, ekonomi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, menganalisis hubungan antar ekonomi kreatif dan industri kreatif. Untuk menambah wawasan, kamu bisa membuka link di bawah ini. Ekonomi kreatif menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, ekonomi kreatif adalah beberapa upaya pengembangan ekonomi secara berkelanjutan melalui dari berbagai kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan juga memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 adalah terwujudnya nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini tidak bisa dilepas dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh sebab itu, kekayaan warisan budaya Indonesia bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif yang bisa membuat budaya Indonesia dikenal oleh luar negeri sekaligus memajukan perekonomian. Hal ini bisa dilakukan jika sumber daya manusianya mempunyai ide-ide kreatif. Mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan? Ya, karena satu, ekonomi kreatif berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ekonomi kreatif meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia. Ekonomi kreatif berbasis sumber daya terbarukan. Ekonomi kreatif sektor berbasis kreatif yang mendorong inovasi. Ekonomi kreatif melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan toleransi sosial. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu hal yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wira swastawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Konsep ekonomi kreatif. Peranan kewirausahaan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pemerintah mengidentifikasikan lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau craft, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak atau software, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Karakteristik ekonomi kreatif yaitu diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan atau kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Berbasis pada ide atau gagasan, pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Konsep yang
dibangun bersifat relatif. Manfaat ekonomi kreatif membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Manfaat lainnya menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif, kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai pada tahun 2006 di mana Presiden SBY menginstruksikan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2007 dilakukan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif di Indonesia. 2007 pada Trade Expo Indonesia. Pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia lainnya yaitu pada tahun 2008 dilakukan peluncuran cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. 2025 pengembangan ekonomi kreatif 2025 dan cetak biru pengembangan 14 subsektor industri kreatif Indonesia. Selain itu dilakukan pencanangan Tahun Indonesia Kreatif 2009. Untuk terwujudnya Indonesia Kreatif, tahun 2009 diadakan Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif dan Pameran Indonesia Kreatif yang berlangsung setiap tahunnya. Kegiatan ekonomi kreatif, misalnya terdapat di Jakarta adanya Festival Kota Tua, PRJ, Jazz, Jifes. Di Surakarta, misalnya Solo Batik Karnaval, Pasar Windu Jenar. Di Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten Bin Nail. Kemudian di Bandung ada Hellerfest Braga Festival. Di Jember misalnya ada Jember Fashion Carnaval. Di Bali misalnya ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival. Di Lampung misalnya Wai Sambas Festival. Palembang misalnya Festival Musik. Faktor penghambat Indonesia kreatif di Indonesia, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif, sehingga harus dikembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat melahirkan industri kreatif. Lemahnya pengembangan iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha industri kreatif baru yang meliputi sistem administrasi, kebijakan peraturan, serta infrastruktur yang dibuat kondusif bagi pengembangan industri kreatif. Faktor lainnya, rendahnya penghargaan terhadap para pelaku industri kreatif, baik secara finansial maupun non-finansial. Kemudian, lemahnya upaya mengakselerasi tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pengembangan akses pasar dan inovasi industri kreatif. Upaya peningkatan ekonomi kreatif yaitu sistem ekonomi Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Bunyi pasal tersebut adalah 1. Perkembangan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan bunyi dari 3 ayat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan.
Peran negara tersebut antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Upaya memecahkan berbagai masalah dan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Satu, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap Indonesia kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Membuat program konferensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Kemudian membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut, yaitu pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Kemudian peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kemudian Pekan Produksi Kreatif Indonesia, Festival Ekonomi Kreatif, Wahana Ekonomi Kreatif. Kementerian juga melakukan kegiatan fasilitasi, menciptakan industri identitas lokal. Maksudnya menciptakan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Menurut kalian, industri kreatif apa saja sih yang sedang digandrungi anak-anak muda sekarang? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa tulis kelas dan nama kalian. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.